Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dia dalam kondisi seorang pemuda. Dan Allah tidak memberikan ilmu bagi orang menjadi alim kecuali juga dia dalam keadaan muda. Maka dari itu kondisi kita saat ini sebagai pemuda harus betul-betul menyiapkan jiwa dan raga kita. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita sambut masa depan kita, untuk Indonesia emas, untuk negara kita, negara tercinta. Ada 6 pondasi pokok seorang pemuda saat ini supaya bisa menjadi pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Ma'arif, dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang menyimak YouTube Ma'arif Kabupaten Banyumas, mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan, Qiyamul Lail. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda agung Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan terlimpahkan juga bagi kita semuanya. Sahabat Ma'arif, dimanapun berada, kali ini kita akan membedah, menyampaikan terkait dengan pemuda masa kini, pemimpin masa depan. Atau Subhanul Yaum Rijalul Haud. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda merupakan tiang pokok dalam agama maupun negara. Ketika pemudanya baik, maka agama dan negaranya juga baik. Tapi begitu juga sebaliknya. Ketika pemudanya tidak baik, tidak kreatif, tidak inovatif, maka negara ini juga tidak baik. Kita menghadapi bersama-sama menyambut Indonesia Emas tahun 2045, maka kita generasi saat inilah yang kelak akan menjadi pemimpin negeri ini. Kita harus siapkan diri kita bersama-sama untuk menyongsong masa depan negara kita Indonesia menjadi negara yang emas, Indonesia emas, dan Islam bisa merambah ke seluruh penjuru dunia dengan membawa nilai Islam rahmatan lil alamin. Sahabat Ma'arif rahimakumullah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan atau memberikan quote bahwasanya ma ba'asallahu nabiyyan illa syabban wala utiyal ilma alimun illa wa huwa syab. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dia dalam kondisi seorang pemuda.
Dan Allah tidak memberikan ilmu bagi orang menjadi alim kecuali juga dia dalam keadaan mudah. Maka dari itu kondisi kita saat ini sebagai pemuda harus betul-betul menyiapkan jiwa dan raga kita. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita sambut masa depan kita, untuk Indonesia emas, untuk negara kita, negara tercinta, dan tentunya untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin sebagaimana yang diajarkan oleh baginda agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ma'arif rahimakumullah, setidaknya ada 6 pondasi pemuda saat ini supaya bisa menjadi pemimpin masa depan. Ada 6 pondasi pokok seorang pemuda saat ini supaya bisa menjadi pemimpin masa depan. Subanul yaum rijalul khaut. Yang pertama, pondasinya adalah taqwallah wa mahabbatuhu wa ta'dimuhu. Kita sebagai generasi muslim, maka pondasi pokok kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintainya serta mengagungkannya. Apalagi kita hidup di Indonesia, sila pertama kita juga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketakwaan ini menjadi kunci pokok, pondasi yang paling dasar kita pemuda supaya bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan dohiron wa batinan. Takwa adalah menjalankan, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara rahasia maupun terang-terang, secara lahir dan batin. Karena kalau ketakwaan kita sudah terasah kokoh, punya keyakinan tauhid yang matang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menyongsong masa depan pun pasti penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. La tahzan, sebagaimana dawuh Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Sehingga apalagi yang perlu kita khawatirkan ketika tauhid kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuat. Tidak ada yang perlu kita takutkan, kita sambut songsong masa depan kita. Bahkan Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kita, pondasi utama kita sebagai pemuda itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ma'arif rahimakumullah. Selain itu, takwa juga bisa mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Dengan wasilah takwa, Allah memberikan jalan keluar bagi kita semua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dengan wasilah
tauhid kita yang kuat, takwa kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian fondasi yang kedua yang perlu kita tanamkan, kita siapkan dari saat ini adalah al-adabu wa husnul khuluq, yaitu kita harus punya karakteristik yang baik, punya sifat sopan santun yang baik, serta berakhlakul karimah. Karena Nabi sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan kepada kita. Sejak remaja beliau sudah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Al-Amin adalah bagian dari akhlakul karimah, sehingga beliau bisa dipercaya oleh seluruh kabilah, oleh seluruh masyarakat, dan dihormati oleh masyarakat yang kita sebut waktu itu sebagai masyarakat jahiliyah. Itu saja begitu menjunjung tinggi manusia yang punya karakter, manusia yang punya akhlakul karimah. Apalagi kita saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, maka adab dan akhlakul karimah termasuk fondasi pokok kita untuk menyambut masa depan kita menjadi masa depan yang lebih baik. Imam Ruwaim radhiyallahu anhu pernah memberikan quote kepada kita, ya bunayya ij'al ilmaka mulihan wa adabaka daqiqan. Imam Ruwaim pernah memberikan quote kepada kita semua bahwa jadikanlah ilmumu seperti garam dan jadikan akhlakmu seperti tepung. Ini artinya apa? Bahwa adab kita harus lebih luas daripada ilmu kita. Karena kalau dalam adonan memasak garam lebih banyak dengan tepung, tentu rasa masakan itu akan terasa asin. Tetapi ketika adonannya lebih banyak daripada garam, maka masakan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita ingin. Ma'asyiral muslimin, sahabat ma'arif dimanapun berada, rahimakumullah. Fondasi yang ketiga bagi Subanul Yaum Rijalul Ghad adalah al-hissu ala talabil ilm. Artinya apa? Bagaimana kita bersemangat untuk mencari ilmu, untuk tolabul ilmi. Kenapa tolabul ilmi sebagai fondasi pokok? Karena kita tidak akan bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa kecuali hanya dengan ilmu. Rasulullah Muhammad SAW pernah dawuh, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunianya baik dan bagus, maka harus dengan ilmu. Yang kepengin urusan akhiratnya bagus, juga dengan ilmu. Dan siapa yang kepengin dua-duanya bagus, sukses, bahagia, juga rukunnya hanya dengan ilmu. Karena semua dimensi kehidupan sahabat-sahabat itu harus punya dasar ilmu. Ketika ilmu kita kompeten, ketika kita memiliki ilmu yang ahli, maka di posisi, di titik-titik tertentu pasti kita akan dibutuhkan untuk membangun
negara Indonesia, serta untuk mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sahabat-sahabat semuanya, mari kita harus semangat bagaimana kita mencari ilmu supaya ilmu kita bisa bermanfaat dan ilmu kita bisa menjadi bagian amal jariah kita. Pondasi yang keempat bagi seorang pemuda untuk menjadi pemimpin masa depan adalah hifdzul awqat. Artinya kita harus bisa menjaga waktu, memanajemen waktu. Usia-usia kita ini begitu banyak godaan-godaan di luar yang melenakan kita. Maka dari itu kita harus bisa memanajemen waktu kita. Kapan waktu kita sholat, kapan waktu kita belajar, kapan waktu kita berangkat sekolah atau kuliah, kapan waktu kita bermain, bersenda gurau dengan teman-teman, dan kapan waktu kita berkumpul, bercengkrama dengan keluarga kita. Manajemen waktu ini bagian penting untuk mendidik kita bagaimana mendisiplinkan jiwa raga kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sudah selayaknya kita sebagai pemuda saat ini untuk betul-betul memperhatikan terkait dengan hifdzul awqat, menjaga waktu kita supaya tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, tidak ada waktu yang terbuang tiada guna. Ma'asyiral muslimin, sahabat ma'arif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondasi selanjutnya, pondasi yang kelima, seorang pemuda harus punya himmatul aliyah, yaitu cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, keinginan yang kuat. Supaya apa? Ini bisa menjadi motivasi kita bersama. Kita punya keinginan bagaimana memperbaiki kehidupan negara Indonesia ke depan dari berbagai sisi. Maka ketika kita punya kemampuan dari sisi ekonomi, kita maksimalkan belajar kita di ilmu ekonomi. Ketika kita melihat ketimpangan sosial kita, maka kita belajar ilmu sosial kita. Cita-cita ini penting sebagai motivasi kita, penyemangat kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum binnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Bisa memberikan kemanfaatan tentu dengan dasar punya ilmu. Kita bisa punya ilmu. Salah satunya adalah dengan spirit, semangat, himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur. Pondasi yang terakhir yang keenam adalah as-sahabah atau circle atau lingkungan kita, teman-teman kita. Begitu pentingnya lingkungan kita mempengaruhi kita. Begitu pentingnya juga sahabat-sahabat kita, circle kita mempengaruhi kita. Maka penting bagi kita sahabat-sahabat semuanya untuk bisa berteman, berkawan secara intens dengan sahabat-sahabat yang memberikan asupan-asupan gizi positif. Tapi ketika kita ada teman yang memberikan asupan-asupan negatif, maka cukup disapa, say hello, dan sebagainya. Tapi ada circle yang memang kita kuatkan, yang kita terus bersama-sama, berkomunikasi, bercerita, serta bertukar pandangan, sharing ilmu. Itulah circle yang baik, circle yang memberikan asupan positif bagi kita. Sahabat ma'arif, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 6 pondasi ini penting bagi kita semuanya. Kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sambut, kita songsong masa depan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, riayahnya kepada kita semuanya, generasi muda saat ini. Kita sambut Indonesia Emas 2045 dengan generasi emas yang memberikan kemanfaatan lebih luas, lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.